Pajak itu kan dari bahasa Latin, Mas. Taxo. Tax, ya, Iya. taxo. Yang artinya itu iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang. Pajak indai jatuh angatan gitu kan. Betul, Mas. Kadang saya bayar kendaraan mobil saya itu kadang bisa sampai jutaan lah. Jadi kan lumayan ya. Saat bayar nggak ada barangnya, cuma lunas. Kenapa saya harus bayar pajak gitu? Untuk Betul, itu mau saya tanyakan. Masyarakat kan kebanyakan kayak akan narai bayar pajak. Betul. Fungsinya apa? Bayar pajak ini fungsinya apa gitu? Ya simpelnya itu ya untuk pembangunan daerah. Kalau kita tidak bisa mengoptimalkan penerimaan asli daerah kita, bagaimana kita mau menyusun program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh bupati ataupun wakil bupati kita. Kami berupaya untuk pembayaran ini, Mas, kalau bisa kita utamakan pembayaran secara non tunai. Kenapa? Uang bisa disetorkan langsung masuk ke kas daerah gitu. Sekarang juga biasanya tunai harus ke Bapenda atau ke bank. Sekarang tidak, Mas. Mas bangun tidur belum bersih kitabnya, ambil HP, bayar pajak bisa lewat handphone. Aplikasi ya? Download aplikasi. Tuh catat aplikasinya apa namanya nih? Di Play Store ada? Ada, Bajakah namanya. Itu inovasi kita tahun ini. Jadi itu menjadi program unggulan kita tahun ini, itu Bajakah, bayar pajak mudah. Oke. Nah, barcode itu bisa kita dapatkan di mana nih? Barcode bisa kita dapat di mana? Betul. Makasih Mas Denny. Kami sekarang sudah membangun yang namanya call center untuk pendapatan daerah. Dan di situ juga bisa nanya-nanya juga, bisa konsultasi call centernya. Jadi supaya masyarakat nggak usah capek-capek lah sambil baringan lah, konsultasi lah sama kita gitu. Kalau ada yang terkait tidak jelas, konsultasi apa? Selamat datang kembali di Hakuta. Di hadapan kita sudah hadir orang yang sudah sangat kita nanti. Sudah panjang sekali waktu yang dari kita undang hingga sekarang. Dan pada akhirnya beliau sudah datang duduk di hadapan kita. Mau tahu siapa? Walaupun dia sudah terkenal. Sudah sangat terkenal. Bapak satu ini sudah sangat terkenal. Wajah stok baru, wajah lama. Oke. Nah, kita ini mohon maaf segala hormat dengan kerendahan hati. Bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas, Pak. Sayang. Panggil secara ini aja, secara sahabat kita ngomong biasa Bapak ya kita. Makanya saya agak kaku karena memang ini teman saya setiap harinya. Jadi kalau bilang sayang kan terlaluan juga. Jadi mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mario Menangan Simbolon. Saya Kepala Bidang Pelayanan Sistem Informasi Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan. Anak berapa? Anak alhamdulillah 2, istri baru 1. Kemarin baru melaksanakan alhamdulillah. Kemarin juga saya datang yang paling banyak makan kambing. Makan kambing ya betul. Sampai teman-teman saya ngeluh katanya ada yang lehernya sakit gitu. Alhamdulillah. Itu karena berkat menikmati enak, masakannya enak. Oke. Kita banyak masyarakat sudah mengenal, nggak asing kan wajahnya, tapi kita nggak tahu kerjanya apa. Jangan-jangan kerjanya kita nggak tahu kan kerjanya apa ya? Kerjanya apa sih Pak di kantor, di bidang apa tadi? Bidang pelayanan. Bidang pelayanan apa? Kerjaan apa bisa sehari-hari? Baik, sebelumnya. Bentar, sehari-hari ini bukan kerjaan di rumah, tapi sehari-hari di kantor ya. Saya tadi menjelaskan kerjaan di rumah. Oh di rumah ya, oke. Di kantor. Oh di kantor, oke. Sebelumnya saya bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan. Saya dipercaya di situ sebagai kepala bidang di Badan Pendapatan Daerah, di mana pekerjaan kami adalah mengelola penerimaan asli daerah. Simpelnya seperti itulah. Jadi setiap hari kami memang harus berpikir, kami harus berinovasi bagaimana daerah kita memiliki pemasukan yang cukup untuk pembangunan daerah kita, Mas Denny. Lumayan berat. Lumayan berat ya? Ya, lumayan. Tadi bicara tentang apa ya? PAD ya? Ya, pendapatan asli daerah. Iya, betul. Apa anak 2? Apa anak 2 saya juga. Berarti PAD itu adalah singkatan ya, gelar ya, Bapak anak 2 gitu. Bukan pendapatan PAD itu pendapatan asli daerah. Asli daerah. Iya, betul. Kita langsung masuk aja nih. Kita bicara tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu biasanya kita lari ke APBD ya. APBD dan APBN ya biasanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan APBD sama
APBN pendapatan pajaknya daerah sama pajaknya pusat itu gimana bedanya apa sih? Oh iya betul, pertanyaan yang baik Mas. Karena ini Saya memang juga sering baik. Makasih, Bapak juga baik. karena memang sering terjadi di dunia pekerjaan kami. Kadang masyarakat itu sering salah paham Mas. Kadang nanya, Bang, cara buat NPWP di kantor Abang kah? Katanya. Nanti ada yang mau bayar pajak kendaraan bermotor juga di kantor. Jadi memang sering sekali masyarakat selisih lah terkait dengan pajak pusat itu apa, pajak daerah itu apa. Tapi sebelum kita jauh ke sana, sepertinya kita harus satu frekuensi dulu untuk mengenali apa itu pajak. Boleh ya. Siapa tahu kan pajak nanti dikira apakah, benda kah, makanan kah, gitu kan. Sebenarnya pajak itu kan awalnya kalau bercerita sejarah ya Mas ya. Sejarah. Pada zaman dahulu. Pajak itu kan dari bahasa Latin Mas. Taxo. Tax, ya, Iya. taxo. Yang artinya itu iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang. Pajak ini Mas sudah ada dari tahun 1945, bahkan sebelum negara ini merdeka. Karena apa? Kata pajak itu dimunculkan oleh Ketua Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, itu Pak Rajiman Widyadiningrat. Maka dalam sidang itu mengenai keuangan negara, beliau menyampaikan 5 usulan pada saat itu. Salah satunya itu pajak sebagai sumber pendanaan negara pada saat itu, yang tentunya kan harus berdasarkan undang-undang. Makanya kalau kita berbicara pajak ini wajib atau tidak kita harus membayar pajak, saya rasa wajib. Kalau kita analogikan dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana kita mau belanja, nanti kita mau makannya untuk apa, biaya pendidikan anak seperti apa, kalau tidak ada pemasukan, betul kan? Betul. Di keluarga ya. Nah, jadi begitu juga dengan daerah ataupun negara ini Mas. Jadi kalau kita tidak bisa mengoptimalkan penerimaan asli daerah kita, bagaimana kita mau menyusun program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh bupati ataupun wakil bupati kita? Bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat? Kemudian juga dari sisi pembangunan infrastruktur juga pastinya bertopang pada pajak ini Mas. Seperti itu. Jadi penting sekali lah pajak. Nah, berkaitan dengan perbedaan pajak pusat dengan pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat simpelnya gini lah, supaya mudah dipahami. Pajak pusat itu ya proses pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pusat dan masuk ke APBN. Kalau pajak daerah itu tentunya dilakukan oleh daerah dan masuk ke APBD. Yang tentunya pada pendapatannya itu dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah itu sendiri, seperti itu. Pajak pusat ada apa saja? Yang pertama, ini yang penting nih, harus digaris bawah ini. pajak pertambahan nilai (PPN). Biasanya kalau di struk itu Mas ada PPN huruf besar. Betul, biasanya PPN 10%. Ya, 10%. Ya kan kalau kita belanja di swalayan. Betul. Itu pusat Mas. Masuknya ke pusat, bukan daerah. Itu pusat. Kemudian ada PPH, 21, 22, 23 kan, itu pusat. Kemudian juga ada pajak penjualan barang mewah, PPN tapi kecil, PPNBM. Nah, yang di bawah PPNBM yang kecil PPNBM, gitu. barang mewah, yang jarang sekali digunakan oleh masyarakat dan dikategorikan seperti barang mewah. Nah, kemudian juga PBB P5. Bangsa-bangsa. Iya, PBB P5. Nah, cuman dalam hal ini lingkupannya adalah pertambangan, perkebunan, perhutanan, itu pusat yang mengelolanya. Kemudian biaya materai yang digunakan untuk dokumen. Betul. Yang apalagi habis baru pelantikan P3K nih, baru kan banyak materai nih. banyak tuh. Nah, itu dari pusat. Masuknya ke pusat. Iya, betul. Kemudian yang baru ini pajak karbon, betul. Yang masih baru-baru. Kemudian kalau pajak daerah, nah pajak daerah ini Mas kompleks sekali, banyak lah. Pajak itu kan yang seperti saya jelaskan tadi, pemungutannya dilaksanakan oleh daerah. Ya. Ada daerah tingkat 1, ada tingkat 2. Kalau tingkat 1 itu provinsi. Tingkat 2 itu kabupaten atau kota. Kita bahas tingkat 1 dulu. Yang kadang supaya teman-teman sobat pajak juga. Sobat pajak. Ini berarti ini bahasa-bahasa dari kita main sobat pajak. Sobat pajak ya, nah, berarti sobat pajak harus nonton nih, betul. Teman-teman sobat pajak perlu memahami ada namanya pajak daerah tingkat 1 itu di provinsi.
Itu pemungutannya baik ada pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, habis itu pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak Kalau rokok. tidak salah, pajak. Oh, berarti kalau saya tidak salah pajak rokok. Pajak apa tingkat 1 ya tadi? Tingkat satu provinsi itu berupa biasa kendaraan berbaur dengan kendaraan kayak balik nama, habis itu bayar pajak kendaraannya sendiri kan. Itu. Terus juga yang maksudnya air itu air ini ya? Air permukaan yang digugakan. Oh, maksudnya oleh perusahaan. Oh, oleh perusahaan. Masukin di provinsi. Ya. Itu tingkat 1. Iya. Dan selanjutnya rokok tadi. Rokok. Yang sering Mas. Nah, itu. Masa enggak konsumsi? Oh, enggak. Alhamdulillah. Saya yang suka merokok. Oke. Berarti bagi perokok taat bayar pajak. Sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu Mas, rata-rata kita banyak bayar pajak juga kok. Kita bayar listrik itu bayar juga masuk untuk daerah ada. Makanya itu listrik pun juga masuknya ke daerah, ada sebagian. Iya, betul. Ada dari PLN nanti ada pembagiannya itu. Khusus wilayah-wilayah yang masuk lingkup Kabupaten Katingan nanti ada penghitungannya. Kemudian itu masuk menjadi pajak daerah, Mas. Pemasukan daerah. Kalau untuk sekarang ya, kalau saya bisa berbicara nominal di sini, rata-rata setiap bulannya itu kita sampai dengan 900 juta setiap bulannya. Lumayan. Lumayan ya? Iya, makanya kami dari Badan Pendapatan Daerah juga sering menghimbau juga untuk teman-teman agar tetap bayar listrik lah tepat waktu. Karena itu juga berpengaruh untuk penerimaan daerah kita, seperti itu. Lanjut nih Mas ya. Tingkat 2 lagi. Tingkat 2. Oh, saya potong dulu nih tadi terkait dengan listrik. Terkait dengan listrik yang seperti yang Bapak Mario tadi sampaikan, bahwa listrik ini kan sebenarnya bukannya kita secara tidak langsung membayar pajak, tapi itu memang kebutuhan kita sehari-hari ya. Betul. Nah, berarti kita masuknya ke grade yang grade lagi tingkat 2 pendapatan untuk daerah, kabupaten atau kota. Oke, untuk kabupaten dan kota kita mau dengar nih apa nih. Nah, untuk kabupaten kota atau tingkat 2 ini kan dulu itu tidak dikelompokkan Mas. Sekarang itu ada bahasa gaulnya Mas. Apa tuh? PBJT. PBJT itu dikelompokkan, di mana apa saja yang dipungut oleh daerah kabupaten atau kota. Saya sebutkan dulu ya. Yang pertama PBB P2, pajak bumi bangunan, perdesaan perkotaan. Kemudian BPHTB. Ya, BPHTB enggak asing. Oke, sip. Kalau asing langsung ditanyakan. Oke, lanjut. Ketiga PBJT tadi. Nah, PBJT itu sebenarnya pajak. Bentar. Papa bilang jangan. PBJT ya. PBJT. PBJT itu terdiri dari 5. Itu ada makanan dan minuman. PBJT tenaga listrik tadi, tenaga listrik, kemudian perhotelan, jasa perhotelan, kemudian jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. 5 ya sudah. 5. Dilimakan aja ya Mas ya. Kalau Oke, 5. Kemudian ada MBLB, mineral bukan logam bebatuan. Kemudian reklame juga reklame, air bawah tanah. Seperti ini ya, air minum kita hari-hari, air mandi kita yang air tanah lah, diambil dari hasil bumi gitu, dari kita sumber bor gitu. Kemudian pajak penerangan jalan tadi sudah, BPTB, pajak sarang burung walet. Ya, oke. Pajak sarang burung walet. Banyak nih, Kabupaten Katingan banyak nih. Lumayan. Tapi kan sekarang kayaknya lumayan turun ya. Jarang burung-burung terbangan lagi. Itu pajak burung walet juga termasuk Mas. Cuman untuk seperti makan minum, kemudian pajak burung walet itu self assessment lah sifatnya. Jadi pengakuan dari wajib pajak itu aja. Misalnya, wah bulan ini saya panen 1 kilo aja nih, gitu. 1 kilonya berapa, gitu kan. Nanti dikenakan dengan tarifnya sudah diatur dalam perda. Seperti itu perhitungannya. Berarti grade-nya sudah 1, 2 gitu. Nggak ada lagi yang ketiga gitu. Nggak ada Mas. Pajak podcast. Ada. Pajak istri. Pajak istri ada juga. Ada. Ini serius. Kalau kita gajian langsung bayar. Itu istri kan. Itu jenderal di rumah. Bisa. Kita dia yang ngelola kan. Oke. Cuma ada sampai situ saja. Berarti kalau bicara tentang pajak ya dia, Pak ya. Memang pajak ini agak sensitif ya. Kalau bicara tentang pajak, seringan itu berbaur tentang hal yang negatif, apalagi di media sosial kan. Bunyi sedikit pajak, kadang jarang berbicara tentang pajak ini hal yang positif. Contohnya aja kita seperti kita bayar pajak
kita secara tidak langsung kita membayar pajak, kita itu taat pajak sebenarnya, kayak betul. kita bayar kendaraan bermotor, kita beli token listrik, kita belanja bahkan hal-hal yang kecil-kecil itu adalah bayar pajak sebenarnya. Keseringan kita berpikir pajak itu gede terus ya, kayak tertekan ya gitu pajak itu. Padahal tidak seburuk itu ya. Hari-hari kita bayar pajak ternyata. Kadang secara umum ya Mas ya, pajak ini konotasinya sering memberatkan gitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri memang rasa hati kita membayar pajak itu memang agak berat ya, karena mungkin kita dari sisi pengelolaan keuangan rumah tangga kita juga kita membagi untuk yang lain-lain ya. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa dalam pembangunan daerah kita ini kita butuh namanya gotong royong dari seluruh elemen masyarakat lah. Dengan masyarakat yang tertib bayar pajak, yang tepat waktu untuk membayar pajak, sadar untuk membayar pajak, sebenarnya itu sangat berdampak besar Mas untuk pertumbuhan daerah kita, pertumbuhan ya secara umum ya, saya sampaikan ini. Jadi memang sebelum masyarakat itu mau bayar pajak, saya perlu mengakui bahwa pajak ini perlu disosialisasikan lah kepada masyarakat agar mereka lebih memahami. Memang di lapangan ya Mas, biasa sering terjadi di lapangan itu ada masyarakat yang kritis, menanyakan, wah kenapa saya harus bayar segini, kenapa harus ini benar sampai ke kas daerah tidak, benar peruntukannya tidak, sering sekali. Dan menurut saya itu tidak salah. Masyarakat sekarang kan berhak untuk menanyakan hal tersebut, dan sebagai kewajiban kita petugas pajak ini memang harus menjelaskan kepada mereka. Tak kenal makanya tak sayang kata orang. Nah, bagaimana mereka mau bayar pajak kalau mereka sendiri tidak memahami pajak itu apa, kegunaannya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, seperti itu. Jadi kemarin saya memang ada dipanggil Pak Kaban, kebetulan dia berhalangan untuk menghadiri podcast ini. Jujur saya agak sedikit shock, tapi juga senang. Karena saya berterima kasih ya kepada Dinas Kominfo ya, Kominfo. Terima kasih banyak sudah membuka ruang untuk kami bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Kalau memang secara durasi mungkin berbicara pajak ini Mas sampai besok juga nggak selesai. Kita lanjut ke Discord nanti. Mungkin kalau ada episode berikutnya bisa diundang kami lagi Mas. Nanti kita mungkin bisa berbicara khusus walet nih. Kita bahas 1 jam mengenai walet. Nanti PBB harusnya seperti itu Mas. Nanti kita tunggu nih komentar dari masyarakat nih. Apa yang mau dibahas? Undang lagi nih Babang Mario nih, kita bahas tentang walet, kita bahas tentang motor gitu ya. Biar lebih intim. Nah, untuk sekarang kan kita larinya kita untuk secara secara nasional aja, secara bahasanya, secara kita nggak terjun ke spesifikasinya, kita ke general aja. Kita mengenal secara umum dulu lah bagaimana. Biar tahu nih. Ya. Nanti kalau memang ada masyarakat yang menonton dan kira-kira butuh apa yang dijelaskan bisa melalui komen ya. Melalui komen kami siap untuk menjelaskan, karena ini alhamdulillah kami mendapatkan ruang untuk kami menyampaikan, sosialisasikan. Meskipun sebenarnya kan perlu kita akui Mas ya, tidak semua orang nih nonton YouTube atau apa ya, bermedia sosial ya. Tapi setidaknya adalah kena kepada masyarakat yang ada di sini, seperti itu. Karena yang penting kan kita memberikan informasi. Karena memang platform media digital ini memang sangat luar biasa ya Mas ya. Karena dalam waktu jejak digital ini dalam waktu beberapa tahun ini penontonnya semakin banyak, apalagi ada yang masyarakat yang nonton di share-nya itu yang mungkin membantu juga dalam mensosialisasikan semua ini gitu, apa yang kita sampaikan gitu sampai ke masyarakat. Beberapa waktu kemarin saya ada ngajak juga kan Mas Denny ya untuk kolaborasi kita dan Kominfo dengan media-media seperti Info Katingan, boleh saya sebutkan ya, Info Katingan Update yang jelas eksis sekali ya direalisasikan masyarakat. Kami Bependa juga berupaya Mas buat konten mungkin yang semenarik mungkin, tapi sambil mengedukasi di situ. Nanti kami buat lagi pemberitahuan, baik itu dari sisi kemudahan, dari sisi kemurahannya. Contoh kemurahan yang saya sampaikan sebelum kita lupa Mas. Pak Gubernur ini kan ada membuat program pemutihannya. Pemutihan kendaraan bermotor baru terakhir tanggal berapa ya? Kemarin sempat kebijakan itu sampai 26 September kalau saya tidak salah. Diperpanjang lagi. Diperpanjang sampai akhir tahun, dan ini Mas
sebenarnya salah satu diskon yang besar-besaran. Kenapa? Mas Denny mau mati berapa tahun pun pajaknya Bayarnya tetap sedia kala, seperti kita tidak Iya, memiliki betul. denda gitu ya. Iya, bayar cukup bayar pokoknya saja. Iya. Kemudian dipermudah juga untuk biaya balik nama. Nah, untuk teman-teman juga yang platnya masih di luar Kabupaten Katingan, kalau memang ada waktu dan rezeki lebih, ayo kita mendaftar pajak kendaraan bermotor ini plat Katingan lah. Karena luar biasa Mas, ini pajak kendaraan bermotor ini semenjak awal tahun ini kan sudah sifatnya opsen ya. Pembagian hasil langsung, bisa dirasakan langsung lah. Simpelnya seperti itu. Ini sudah menyumbang per 30 September itu sekitar 9 miliaran lah. 31 September 2024. 2025 ini. 2025. Iya, 9 miliaran. Dari kendaraan bermotor, Iya. balik nama. Makanya, wah ini bagus nih edukasi nih. Kadang-kadang kita juga, apa kita perlu razia nih? razia di instansi masing-masing. Oh, sudah Mas, sudah. razia. Itu dilakukan karena setiap kita menerapkan program-program penindakan, penegakan atau itu biasanya role modelnya pegawai negeri sipil. Ya, karena memang pegawai pemerintah loh. Yang Iya, kita gimana mau ngedukasi masyarakat, sedangkan pegawai pemerintah aja tidak menggunakan plat kasongan gitu, plat Katingan kayak gitu. Betul. Memang gedenya di situ ternyata. Lumayan besar menyumbang untuk pendapatan asli daerah kita. Jadi pada momentum ini sekali lagi saya mengajak teman-teman, ayo kita buat plat N lah, KHN. Ya. Jadi sambil kita bayar pajak, sambil kita berkontribusi untuk pembangunan daerah kita. Seperti itu Mas ini. Kalau misalnya kita kita tidak balik nama ke plat KHN, kita misalnya pakai daerah lain, masuknya daerah lain. Nah, artinya mungkin kalau kita bicara tentang pajak ini artinya memang dari diri sendiri, kesadaran kita bahwa gimana kita mau memajukan daerah kalau sedangkan kita aja keseringan dari hal kecil aja yang dari plat motor aja kita dari plat kendaraan bermotor daerah lain kayak gitu menaikkan pajak daerah orang lain. Oke, berarti saya mau tanya nih, berarti pajak paling untuk sekarang ini yang agak tinggi itu kendaraan bermotor ya? Iya, kendaraan bermotor Mas. Bicara tentang tadi kan kita bicara tentang bahwa kita sudah melaksanakan razia di instansi untuk khususnya di pegawai negeri ini. Apakah itu pernah dilaksanakan untuk masyarakat secara luas ini Mas? Pernah. Semenjak tahun ini seperti saya katakan tadi sudah ada opsen pajak kendaraan bermotor ya, sumber masukan kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi khususnya Samsat di sana. Kita pernah mengadakan razia gabungan. Razia gabungan untuk mengingatkan kembali, kemudian mengecek dokumen-dokumen yang belum bayar pajak, kemudian juga menghimbau seperti yang saya himbau tadi juga untuk ya kalau bisa memang kita gunakan kendaraan plat N lah. Berarti kalau yang kita bicara tentang ini bahasanya kayak ngeri juga ya, razia gabungan kayak kalau jadi ini kan polisian operasi zebra gitu kan. Kalau misalnya kita razia dari segi perpajakan itu tuh apakah dia memberikan hukuman atau dia kayak mengedukasi? Mengedukasi pasti. Pada setiap pelaksanaan kegiatan kami di lapangan, tentunya kami tidak pernah melupakan yang namanya edukasi, Mas. Karena itu adalah momentum kan, momentum kami agar bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat, khususnya apalagi kadang kalau masyarakat itu kayak bertanya atau sedikit keras lah untuk menanyakan ya, untuk menolak untuk membayar pajak ya. Itu salah satu objek yang harus kita edukasi. Kalau untuk sanksi, biasanya yang paling sering ya kita laksanakan itu sanksi administratif. Sanksi administrasi lah. Siapa tahu disita. Pernah kan misalnya kita razia kendaraan bermotor ditilang kan? Oh iya betul, dia bekerja sama selain Samsat juga mungkin kepolisian. Oh iya. Apabila sudah tidak bayar pajak, tidak pakai SIM dan lain-lain, tidak pakai helm, jelas sudah ya. Dulu kami pernah Mas Denny buka pelayanan lapangan. Kami jemput bola lah di kecamatan, kami tujuannya kan mendekatkan pelayanan ke masyarakat ya, karena lumayan kalau masyarakat mau bayar pajak kan. Kami buka lapak, kebetulan pada saat itu Samsat juga buka lapak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kami waktu itu pelayanan konsultasi pajak,
pembayaran PBB, pajak lainnya lah. Jadi ngelihat antusias masyarakat itu lebih ke kendaraan bermotor. Karena kan mungkin takut ditilang kali ya. Ya Mas Denny lah ngerasa bagaimana dakdikduksernya kalau sudah ada orang baju coklat gagah, apalagi tidak lengkap kita. Waduh, ini semacam narapidana, macam apa ya, kriminal ya. Padahal nggak ada kan kita. Saya langsung raja nih gitu. Nah, saya berharap masyarakat nanti ke depannya ketika sudah benar-benar memahami pajak itu benar-benar aware lah tentang pajak lah. Ketika jadwalnya, ini jadwalnya bayar PBB, saya harus bayar PBB. Ketika saya punya usaha, contoh rumah makan atau kafe atau apa, saya harus bayar pajak ini seperti itu. Karena kalau ditanya kenapa saya harus bayar pajak gitu untuk apa? Betul, itu mau saya tanyakan. Masyarakat kan kebanyakan kayak akan narai bayar pajak. Betul. Garai jatun guna bayar pajak. Nah, itu kan kadang menjadi batu sandungan ya. Kadang itu juga kayak bayar pajak ini seperti kayak kita hidup kayak penuh hutang. Padahal kan bayar pajak ini bicara tentang, nah itu saya mau tanya juga nih, fungsinya kita bayar pajak tuh apa sih? Ini saya mewakili masyarakat nih, siapa tahu kan masyarakat kayak fungsinya apa, bayar pajak ini fungsinya apa gitu. Ya simpelnya itu ya untuk pembangunan daerah, baik untuk infrastruktur, kesehatan, kemudian juga pendidikan. Kalau saya bisa menyampaikan manfaat nyatanya pada saat COVID, Mas. COVID itu. Ingat kita dapat vaksin gratis. Kemudian APD ya untuk petugas kesehatan ya, yang agar tidak terpapar juga, itu juga salah satunya. Saat kita diisolasi ada dikasih makan kan. Nah, seperti itulah. Kemudian juga bantuan-bantuan pendidikan dari hibah-hibah dari pendidikan ya, bantuan pendidikan. Itu dari uang pajak. Itu dari uang pajak. Jadi kalau ditanya apa manfaat saya harus bayar pajak, meskipun Bapak Ibu semua atau teman-teman semua membayar hanya 15.000, kayak PPB kan ada yang 15.000 Mas, ada yang 30.000, ada yang berapa lah berdasarkan nilainya, itu sangat berguna Mas, sangat berguna sekali. Kemarin kan Mas Denny merasakan aja nih gimana tunjangan kita sedikit ditahan, dirapel. Kemudian berpengaruh kan dengan perekonomian di Kabupaten Katingan, akhirnya daya beli masyarakat karena kita Kabupaten Katingan ya tidak bisa dipungkiri banyak pegawai ya. Akhirnya kita kan menahan-nahan ya untuk berbelanja. Tapi ketika pajak kita lancar, pendapatan asli daerah kita besar, optimal, ya kita bisa mengalokasikan itu sesuai dengan peruntukannya, kemudian juga cukup. Saya rasa nanti perekonomian juga sedikit demi sedikit juga pasti akan lebih baik gitu. Kalau bicara seperti itu, saya juga punya pengalaman nih Mas. Jadi kalau bicara tentang pajak itu kita berpikirnya kan keluar uang terus. Kita nggak tahu manfaatnya untuk diri kita. Saya ambil contoh sedikit, BPJS. Dari BPJS, ketika saya lahiran, bukan saya lahiran, istri saya lahiran, anak saya Mas kaget, sempat kaget ya. Saya lahiran. Nah, istri saya lahiran, ternyata diagnosis dia harus menggunakan metode sesar. Kalau kita tidak menggunakan BPJS dari hasil pajak yang kita bayarkan, harganya tinggi pasti untuk sesar. Betul. Tapi karena BPJS itu gratis, itu loh luar biasa. Hal-hal seperti itu mungkin kita tidak merasakannya secara langsung tiba-tiba. Tapi ketika kita hidup sebagai manusia, kita ngerasain loh manfaat pajak tuh apa-apa aja. Misalnya kayak jalan yang kita lalui, jembatan, habis itu tempat kesehatan, sekolah bahkan sekolah kan sekarang enak gratis dan lain-lain. Itu semua berkat pajak. Walaupun kita singkirkan dulu bicara pajak masalah masuk pusat, daerah, mau itu masuk ke APBN. Tapi memang manfaatnya untuk masyarakat juga. Kembali ini kayak nabung sebenarnya kita ya, Mas ya. Ada tambahan nggak? Gimana menurut Mas tentang ini pajak? Terima kasih Mas testimoninya. Saya bersedia. Saya sangat bangga sebagai petugas pajak saat mendengarkan bahwa Mas Denny merasakan juga ya gimana manfaatnya. Betul. Kadang kan kita lagi sehat ya, kita tidak merasakan ya manfaatnya apa ini bayar BPJS terus. Kadang bayar pajak ini, pajak indah jatuh angatan gitu kan. Betul Mas. Kadang saya bayar kendaraan
mobil saya itu kadang bisa sampai jutaan lah. Mm-mm. Jadi kan lumayan ya. Ya. Saat bayar nggak ada barangnya, cuman lunas katanya di situ kan. Saya akui itu saya memposisikan sebagai masyarakat ya. agak beban gitu Iya. kan. Tapi ketika kita memposisikan diri sebagai pemerintah, kemudian juga kita berpikir manfaatnya, waduh, ini sangat-sangat lumayan Mas, karena sekarang kan fenomena yang sedang kita alami saat ini bahwa pusat menuntut kemandirian daerah kita ya Mas ya. Mudah-mudahan kebijakannya berubah bahwa transfer pusat ke daerah itu sudah mulai menurun. Jadi memang pendapatan asli daerah kita yang harus kita genjot Iya. biar daerah kita bisa mandiri. Iya. Nah, ya kan, kalau sampai daerah kita tidak mampu untuk membiayai atau mendanai apa yang sudah kita laksanakan sejauh ini, kemudian melanjutkan pembangunan, melanjutkan program-program yang ada, wah bahaya Mas. Iya. Jadi pajak ini wah sangat-sangat penting lah menurut saya. Berarti itu jangan sampai dilupakan. Pajak ini bukan mengikat kita. Ini adalah hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat juga. Karena pajak inilah sumber dana untuk memajukan daerah kita. Betul. Kalau mau saya nanya bicara tentang dari tahun ke tahun, perbedaan tahun ini dan tahun sekarang gimana? Apakah untuk pemasukan APBN-nya apakah meningkat, apakah turun sekarang? Hampir rata-rata ya sama ya. Cuman untuk karena kami selalu melaksanakan pendataan objek pajak yang baru, menggali-gali potensi, ya alhamdulillah ada peningkatan. Kemudian juga dibantu dari tahun ini kita ada opsen pajak kendaraan bermotor, itu lumayan membantu juga. Dan kami juga membuka inovasi terkait pembayaran, memberikan kemudahan kan. Nah, jadi alhamdulillah dari inovasi yang kami buat ada dampaknya lah yang kalau kami monitor ya, kami rasakan dari sisi pembayaran PBB itu kalau kita compare dari tahun 2024 ke 2025 pada bulan yang sama itu jauh lebih tinggi realisasinya Mas. Jauh sekali tinggi realisasinya. Makanya kami juga dari Badan Pendapatan Daerah tidak semata wayang hanya ayo bayar, tapi tidak memikirkan juga keluhan masyarakat. Aku dari desa sana harus meninggalkan tempatku, harus jauh-jauh, bayar bensin berapa, lagi harus ke bank terdekat. Makanya kami mengutamakan pengembangan pembayaran itu melalui online. Wah, ini inovasi. Kita bicara tentang inovasi nih. Inovasi berarti inovasi ini, nah saya mau tanya dulu, inovasi ini muncul baru-baru ini atau sebelumnya sudah dilaksanakan? Sebelumnya sudah dilaksanakan, tapi kan setiap inovasi itu ada tahapannya Mas ya. Kalau apalagi terkait digital ini, kalau kita contoh kemarin kita kan penerimaan pembayaran pajak cuma bisa melalui bank Kalteng. Bank daerah. Tidak semuanya orang punya rekening bank Kalteng kan. Kami berkolaborasi lagi dengan Bank BNI, kemudian PKS kemarin. Dengan Bank BNI, BRI, Bank Mandiri. Nah, itu membuka channel-channel pembayaran kan. Oh, bisa di BNI, bisa di Mandiri. Kemudian pembayaran juga biasanya tunai, harus ke Bapenda atau ke bank. Sekarang tidak Mas. Mas bangun tidur, belum bersih kitabnya, ambil HP, bayar pajak bisa lewat handphone. Mau jatuh tempo nih bayar pajak nih. Waduh, jatuh tempo nih gitu. Sampai sikat gigi. Klik. Tapi pastikan ada saldonya. Iya. Mau sikat gigi sambil main handphone juga kalau saldonya nggak ada, mau bayar apa Mas? Betul. Iya. Sekarang dipermudah ya, dipermudah dengan adanya layanan dengan handphone pun bisa kita. Iya. Dengan download aplikasi ya? Download aplikasi. Tuh catat aplikasinya apa namanya nih? Di Play Store ada? Ada, Bajakah namanya. Itu inovasi kita tahun ini. Jadi itu menjadi program unggulan kita tahun ini itu Bajakah, bayar pajak mudah. Asik. Namanya daerah banget ya, Bajakah ya. Kayak nama obat-obatan itu akar-akaran. Kenapa kami ngambil judul itu juga itu Mas? Karena dulu kan viral ya. Saya dulu pernah lihat tulisan Bajakah. Hilang Bajakah ya. Iya. Oh ada ya Bajakah ya. Bajakah yang ada biasa kartun seperti ini, kayu-kayu. Itu kan itu bayar pajak mudah, itu program unggulan kami di mana itu sistemnya barcode. Jadi
kan kita Mas kalau kadang membuka website itu harus ketik ya Iya betul, www.http. pajakdaerah.musikakatingan.co.id kan kadang terlalu ribet ya. Harus klik ini, menu ini, klik ini. Nah, kami bukakan barcode-nya. Jadi tinggal scan pajak pribadi Mas Denny. Misalnya Mas Denny ada pajak PBB nih. Langsung muncul. PBB langsung muncul. Kemudian juga nanti kalau ada, biasa kita ditagih retribusi sampah ya. Ya betul, baru kemarin kita ditagih baru. Itu nanti muncul. Jadi sekali scan pajak pribadi kita ada di situ tanpa harus apa rasanya ya apa. Nah, cuma ya pada tahapan implementasinya ya kami harus ada pendataan lagi. Karena itu dari Bajaka itu kan Mas untuk keamanan data ya. Keamanan datanya itu ketika itu di scan barcode tidak langsung muncul tagihan, itu ada kode OTP yang masuk ke handphone kita. Jadi kita mengamankan juga lah data pribadi kan. Nanti masuk melalui WhatsApp, muncul tagihannya bisa dibayarkan lewat kris, bisa mau ke teller bisa, tapi kayaknya ribet ya kalau harus ke teller ya. Sekarang kan sudah handphone, bayar-bayar aja. Megang handphone sekarang. Sekarang pun kami sedang berproses bekerja sama dengan e-commerce. E-commerce itu ini Alfamart ya gitu ya. Alfamart, Indomart, Tokopedia. Kenapa kita memilih Alfamart, Indomart? Kami bekerja sama. Karena dari sisi jam pelayanan. Kalau kita kantor ya Mas ya kan sampai jam 3 jam 4 ya. Kalau Alfamart mungkin sampai jam 11 malam. Hari Sabtu Minggu buka kan. Nah, mungkin memang ada biaya admin dan itu perlu kita pahami lah karena kan dari Alfamart Indomart juga harus ada pemasukan ya biaya admin. Tapi kami berusaha untuk merencanakan, melobi dengan mereka juga adminnya sekecil-kecilnya lah. Seminim-minim mungkin supaya tidak memberatkan masyarakat. Tapi mungkin anggap nanti pembayaran 3.000 atau 2.500 rupiah dibanding harus dari Tumbang Sampah atau dari Kerengpangi ke Kasongan. Wah, berapa kan? Bisa puluhan ribu. Iya. Apalagi pakai kendaraan gede. Belum di jalan lihat pentol enak. Cocok lagi 10.000. Lebih bayar sampai Humba leha pajak air. Yang gue bayar 20. Kenapa lambat 100 ini habis? Padahal pentolnya. Padahal cocok pentolnya. Nah, barcode itu bisa kita dapatkan di mana nih? Barcode bisa kita dapatkan di mana? Betul. Makasih Mas Denny. Kami sekarang sudah membangun yang namanya call center untuk pendapatan daerah. Nomornya, ini kita sebutkan atau langsung di bawah ini? Boleh di bawah ini. Di bawah ini sering. Editor, oke, editor sering. Gitu nomor konteksnya. Dan di situ juga bisa nanya-nanya juga. Bisa konsultasi call centernya. Jadi supaya masyarakat nggak usah capek-capek lah sambil baringan lah, konsultasi lah sama kita gitu. Kalau ada yang terkait tidak jelas, konsultasi apa. Nah, nanti kalau mau daftar Bajaka, yang pertama kami kadang tetap ada melaksanakan kegiatan lapangan. Di dalamnya nanti kami akan tetap mengadakan pendaftaran untuk Bajaka. Bajaka ini Mas kartu Mas. Saya lupa bawa. Dia kartu bentuknya barcode. Jadi kapanpun, dimanapun, kalau kita ingat mau bayar pajak tinggal scan kartu itu. Tapi di dalamnya memang butuh data seperti NIK, kemudian nomor telepon untuk kode OTP kan. Iya betul. Kode OTP masuk di situ nanti. Di Instagram juga kalau misalnya ini Instagram. Bisa Instagram. Instagramnya apa nih? Instagramnya? Bapenda Katingan. Bapenda Katingan. Mungkin di situ updateannya juga terkait dengan edukasi betul. Juga ada seperti ini. Mungkin nanti Mas kalau memang ada diangkat podcast ini bisa dimasukkan ke media sosial kami juga. Diangkat podcast. Diangkat gitu. Bisa kita kolaborasi karena ini juga podcast ini juga milik pemerintah Kabupaten Katingan. Betul. Kita sama-sama juga mengelolanya. Nah, sama kayak hal yang tadi kan komen di bawah nanti bisa dibalas juga dari Bapendanya, dari ini ya karena memang satu kesatuan. Ini milik pemerintah Kabupaten Katingan, milik masyarakat juga kayak gitu. Makanya jangan khawatir untuk komen. Seperti ini kan otomatis OPD Kominfo juga membantu kami untuk mensosialisasikan kan terkait apa itu pajak daerah, pajak pusat. Nah, seperti ini kami senang Mas kolaborasi seperti ini. Bahkan kalau bisa kan sampai ke desa-desa juga kita berkolaborasi gitu dengan kepala desanya. Tapi sejauh ini sih untuk pembayaran PBB ya khususnya. Kepala desa juga sudah banyak membantu. Itu mereka kadang memungut dari rumah ke rumah itu. Mereka bayar secara kolektif untuk percepatan. Nah, berarti juga untuk ini juga kita harus melibatkan elemen-elemen masyarakat yang Mas tadi bilang kan.
Jadi perlunya juga untuk dari kepala desa juga sangat membantu, dari masyarakat dan lain-lain ya. Dan yang lain-lain dari media juga sangat Uh, dibutuhkan semua nih berarti dikerja sama dukungannya ya. Karena menurut saya tantangan utama yang paling penting kepada masyarakat ini mereka harus disosialisasikan. Ya. Masyarakat itu bisa bekerja sama, Mas, sangat bisa. Saya rasa sangat bisa bekerja sama ketika mereka diberikan pemahaman. Betul. Kadang contoh ya ada beberapa kasus di daerah kemarin terkait kenaikan pajak 200% itu ya. Diberitakan seperti itu Diberitakan langsung digoreng ya misalnya. Mungkin ya saya tidak membela, mungkin kan ada sedikit analisa-analisa dari pemerintah daerahnya kenapa harus dinaikkan, apalagi dalam kondisi keuangan daerah, keuangan pusat kita yang seperti ini ya, bahwa daerah memang kemandiriannya harus ditingkatkan. Jadi sebenarnya pada tahapan sosialisasinya yang perlu supaya masyarakat memahami kenapa itu harus meningkat. Kalau masyarakat keberatan, mereka bisa berkonsultasi. Betul. Jadi keseringan kan masyarakat telan bulat-bulat nih, mate tah katanya kan biasanya kan sampai segini kita, tapi kita nggak tahu nih apakah nominalnya, apakah cuma persen, apakah nominal berubah, dan itu juga fungsinya kita harus cari tahu gitu Bu. Ini untuk apa sih gitu, berarti masyarakat berhak bertanya gitu, jangan yang tiba-tiba ketika muncul hal tersebut ngajak masyarakat lain untuk tidak bayar pajak. Itu sangat merugikan, merugikan sama sekali. Selain merugikan juga untuk kesadaran diri kita sendiri, untuk untuk hidup kita sendiri itu sangat rugi kayak gitu. Apalagi urusan kita dengan yang di atas kan gitu, kita berdosa kayak gitu loh, ngajak orang lain untuk tidak bayar pajak gitu. Tapi terkait dengan dosa dan tanggung jawab kita dengan Tuhan, Mas, mungkin masyarakat juga ada pemikirannya bahwa wah saya bayar sini sampai dia duit tuh sampai nggak uang nih, ya kan. Nah makanya kami berupaya untuk pembayaran ini, Mas, kalau bisa kita utamakan pembayaran secara non tunai. Kenapa? Uang bisa disetorkan langsung masuk ke kas daerah gitu. Kenapa juga kami ada brandingan seperti Balias, kemudian ada program-program yang kami tambah. Kami berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lah. Betul. Salah satu selain edukasi juga kami harus bisa menarik kepercayaan masyarakat bahwa uang itu benar-benar digunakan. Uang yang mereka titipkan dari usaha atau membagi rezeki mereka itu memang benar-benar tersampaikan. Seperti itu. Jangan lewat calo ya, betul ya. Ada calo, jangan melalui calo. Mungkin calo sangat namanya ya. Janganlah. Ya merugikan. Kalau bisa nanti lihat ada yang menggunakan rompi seperti ini kan, kebetulan kami seperti ini seragamnya, rompi seperti ini, atau menggunakan pin atribut seperti ini, itu kami wajibkan, Mas. Pin atribut seperti ini, silakan Bapak Ibu. Kalau masih kurang yakin juga tanyakan ke mereka, apa dasar Bapak memungut pajak kami, apa dasar Bapak memungut pajak makan minum kami, silakan ditanyakan. Paling diajak ngopi, Pak. Kita ngopi, Pak. Kita bercerita panjang nih ceritanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah masyarakat Kabupaten Katingan ini, Mas, ini kok kooperatif. Tanggapan masyarakat sampai saat ini kooperatif. Iya, alhamdulillah. Pernah sesekali paling mereka nanya, ini benarkah tagihan pembayaran reklame? Pernah ada sempat itu ya di media sosial itu. Tapi ketika kita jelaskan, alhamdulillah mereka langsung paham, bahkan membayar pajak. Mantap ya, berarti saya jadi bangga juga nih jadi masyarakat Kabupaten Katingan. Saya juga bangga sebenarnya. Karena memang masyarakat Kabupaten Katingan nih termasuk yang strong. Kalau kita lihat di media sosial kan sekarang lagi berkecamuk nih. Rame. Kita kondusif ya, Mas ya. Masih kondusif Kabupaten Katingan. Wah, ini membuat diri saya bangga menjadi warga Kabupaten Katingan. Saya juga meskipun saya ada embel-embel di belakangnya kan simbolan ya. Saya asli Katingan ya. Tapi saya kan besar dan kecil dari Kabupaten Katingan. Kalau ada yang bilang dia bukan orang Katingan, memang kalian belum berteman sama dia. Saya dari kecil berteman. Dan saya bangga, Mas. Saya bangga sekali untuk menyebutkan bahwa saya tinggal di Kabupaten Katingan. Betul. Oh, ini sudah 2 jam nih kayak kita ngomong nih. Cuman operator 2 jam ya, Sir? Berapa? Kita masuk ke ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan penutup. Bukan pertanyaan sebenarnya. Saya mau ada nggak yang mau disampaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Katingan terkait dengan atau himbauan untuk terkait pajak? Baik,
harapan saya terkait pajak ya, mau saya sampaikan juga ke sobat pajak Kabupaten Katingan ini, khususnya di perpajakan ini, saya menghimbau teman-teman untuk tetap membayar pajak tepat waktu. Percayakan kepada kami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan. Kami akan mengupayakan bahwa apapun yang Bapak Ibu setorkan kepada kami semua, apapun yang Bapak Ibu percayakan kepada kami semua, memang akan masuk ke kas daerah dan peruntukannya untuk kesejahteraan daerah kita sendiri. Dengan harapan Bapak Ibu semua bahwa tanggung jawab kita untuk membangun daerah Kabupaten Katingan ini tidak terletak pada kita SN-SN Ya. ataupun pemerintah-pemerintah daerah yang bertugas saja, tapi tanggung jawabnya juga ada pada masyarakat, dan kita harus jangan pernah berhenti berharap. Kenapa? Ketika kita sudah berhenti berharap, menurut saya itu kita sudah tidak hidup lagi, Mas. Betul. Jadi kita harus punya harapan yang tinggi-tingginya untuk daerah kita. Kita bisa maju, kita bisa sama seperti daerah lain. Seperti sekarang aja Palangkaraya sudah ada mall yang Oh, iya. wow, besar sekali. Itu PHD gede nanti itu. Wah. PHD ini Wah, besar sekali. pendapatan gede. Kita kenapa tidak sekarang? Contoh hiburan-hiburan sudah lumayan ya, biliar ya, udah biliar berapa sudah ada, buka, kafe-kafe sudah banyak. Itu menandakan perekonomian kita juga sudah mulai maju, lapangan pekerjaan kan otomatis bertambah ya, untuk Iya. open recruitment sering Iya. yang kita lihat ya. Nah, Jadi barista, itu jadi kasir, dan lain-lain. betul. Jadi kita harus tetap punya mimpi, kita tetap optimis membangun daerah kita. Jadi saya harapkan melalui pajak ini daerah kita bisa memiliki pendanaan, melalui pajak yang Bapak Ibu setorkan, daerah kita bisa berkembang dan menjalankan program-program prioritas yang nantinya tentunya akan dapat kita rasakan. Entah itu jangka panjang, jangka pendek, ataupun jangka menengah. Iya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Memang Mas Mario nih, wah, nggak sama sesuai nama kan, selain jadi Super Mario dia jadi Mario Teguh. Wah, luar biasa nih Mas Mario. Super sekali ya. Super sekali. Oke, tidak terasa nih Hakutal kita sudah di ujung acara. Masih banyak yang mau saya tanyakan, mungkin kita lanjut di Discord Di sesi-sesi selanjutnya juga ya. Undang kami Mas sering-sering Mas. Pasti kita Iya. undang lagi apa yang kita secara spesifik lagi Iya, kita Mas. betul. Oke, untuk saat ini kita akhiri episode Hakutal pada hari ini. Jangan lupa di komen siapa lagi yang datang di Hakutal selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga untuk media sosialnya di Kominfo Katingan di follow juga supaya edukasi, informasi yang ada dari pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Baik, terima kasih Abang Mario. Asik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Bye-bye.